Kalau emang ini mau lo, fine. Lari nih. Tolongin yuk, Tolongin. tolong. Fadlan. Kamu kenapa panik begitu? Enggak ada apa-apa, Ma. Nggak ada apa-apa, gimana? Kamu keadaannya begini kok. Coba kamu sekarang bilang sama mama sama papa ada apa? Aku nabrak Mia, Ma. Kamu nabrak Mia? Ini kamu nih ceroboh nih. Ini urusannya bisa ke polisi. Iya, terus aku harus kayak gimana lagi dong, Pak, Ma? Yang ada dia tuh ngelapor ke polisi. Terus apa? Hah? Intinya juga aku ditangkap kan? Ya udah jadi aku habisin aja dari situ sekalian. Fadlan, kamu itu cuma nambah-nambahin masalah. Sekarang gimana keadaan Mia? Aku nggak tahu. Begitu aku tabrak ya aku tinggal aja kabur. Halo? Ya? Ya betul, saya Fadlan. Rumah sakit. Oke, ya. Saya akan segera ke sana ya. Ya, makasih. Dari mana, Fadlan? Mama kan tadi dengar dari rumah sakit. Katanya Mia kritis. Itu berarti kamu harus segera ke sana supaya kamu nggak dicurigai sama polisi. Ya udah sekarang secepatnya kita ke sana. Ayo. Ya Allah, hamba sudah berdosa sekali sama Mia. Apa betul itu anak Mia? Semua ciri-ciri yang Mia bicarakan tadi, itu semua benar. Astagfirullahaladzim, berdosa sekali hamba ya Allah. Astagfirullah. Ya. Mas Rio kenapa? Masih memikirkan perempuan yang tadi ya, Mas? Kenapa Mas Rio pura-pura nggak kenal sama perempuan yang mengaku sebagai ibu dari anak itu, Mas? Mas, meskipun aku benar-benar ingin merawat anak itu, Mas. Tapi aku melihat seorang ibu seperti tadi aku benar-benar nggak tega, Mas. Bagaimanapun juga anak itu lebih baik diurus oleh ibu kandungnya sendiri kan, Mas? Berat rasanya. Aku udah terlanjur sayang sama anak itu. Aku juga, Mas. Meskipun masih baru, tapi aku benar-benar sudah menganggap anak itu seperti anakku sendiri. Mas, aku ini perempuan. Aku bisa merasakan bagaimana perasaan perempuan tadi, Mas. Kasihan, Mas. Kita harus kembalikan anak ini kepada ibunya. Ya, Mas ya? Baiklah. Besok kita kembalikan bayi ini kepada ibunya. Mas Rio masih belum jawab pertanyaan aku loh. Siapa perempuan tadi dan apa Mas Rio udah lama kenal sama dia? Perempuan itu bernama Mia. Dia bagian dari masa lalu aku. Tapi sudahlah. Aku nggak mau mengingat dia lagi. Besok kita kembalikan bayi itu kepada dia, oke? Iya, Mas. Dok, gimana keadaan istri saya, Dok? Istri Bapak mengalami kecelakaan tabrak lari, Pak. Apa? Tabrak lari? Terus gimana keadaannya? Maaf Pak Pandan, saya belum bisa memberikan jawabannya
Yang pasti pasien sedang mengalami pemeriksaan. Semoga istri Bapak bisa melewati masa kritisnya, Pak. Bapak Fadlan, saya mohon berdoa saja kepada Allah. Pasti dok, pasti. Semoga istri Bapak bisa terselamatkan, Pak. Bapak-bapak polisi, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya mohon pamit untuk balik ke ruangan. Silakan dok, silakan dok. Mari, Pak. Thank you so much dok. Sama-sama. Makasih, Pak. Iya pak. Kami sudah menerima laporan korban tabrak lari ini. Iya terus? Dan kami sekarang sedang menyelidiki mobil yang menabrak istri Bapak. Dan kami juga mendapat informasi dari saksi yang melihat kejadian itu. Dan saksi itu sempat menulis nomor polisi mobilnya. Dan ini nomor polisi. Maaf Pak Fadlan, ini nomor polisi kendaraan Anda kan? Pak, saya nggak sengaja pak. Ini tuh kealpaan pak, bukan kesengajaan ya pak ya. Saya nggak nabrak istri saya kok pak. Lagian saya nggak sengaja, saya nggak tahu apa-apa pak. Beneran, bukan saya penyebabnya. Ya kan mah? Maaf Pak Fadlan. Pak Fadlan tenang saja. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor. Enggak, saya nggak mau pak. Orang itu kealpaan, bukan salah saya. Pak, tapi anak saya nggak bersalah, Pak. Ibu tenang saja. Nanti Ibu tinggal tunggu hasil penyelidikannya. Saya nggak mau pak, nggak mau. Ngapain sih kantor polisi? Nggak. Saya bukan di tempat kantor polisi. Saya nggak mau masuk sel. Kamu tenang aja. Pak, tapi saya nggak mau pak. Masa saya masuk kantor polisi sih pak? Saya di penjara pak. Saya nggak mau pak. Masa bapak mau anak saya di penjara? Kamu tenang aja. Kamu kan nggak bersalah, jadi kamu jangan takut. Mari ke kami. Enggak pak. Saya nggak mau pak. Pak, saya nggak mau. Saya nggak mau apa sih? Assalamualaikum. Terus siapa yang meninggal ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Itu ada bendera kuning. Cari siapa, Mas? Mau cari Pak Fadlan, Mbak? Oh, mungkin orangnya belum pulang kali, Mas. Masih di pemakaman. Kalau boleh tahu siapa yang meninggal ya, Mbak? Mas Fadlan, Mas, yang meninggal. Semalam kecelakaan mobil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Ibu Fadlan juga ikut ke pemakaman ya, Mbak? Enggak, Mas. Yang saya dengar, Mbak Mia lagi kritis di rumah sakit. Memang mereka kecelakaan satu mobil ya, Mbak? Bukan, Mas. Kata polisi, Mbak Mia ditabrak oleh suaminya sendiri. Ya, Mas Fadlan. Astagfirullahaladzim. Jadi ibu-ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita wajib kita terimain, wajib kita syukuri. Anak seperti apapun yang Allah berikan kepada kita wajib kita pegang. Kenapa? Karena anak adalah amanat yang Allah titipkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Nanti di akhirat anak kita akan dimintain pertanggungjawaban kita. Kita akan ditanya nanti di akhirat, anakmu dulu lo urusin apa kagak? Tuh anakmu dulu kamu kasih sayang yang bener apa kagak? Itu semuanya nanti akan ditanya di akhirat ya. Oleh karena itu insya Allah mudah-mudahan kita bisa memegang amanat yang Allah titipkan kepada kita. Ibu-ibu sekalian ada yang mau tanya? Oh ya silakan. Umi, saya mau bertanya. Mengapa Allah menciptakan orang-orang berkekurangan fisik ya Umi? Terus apakah ada ayat Al-Quran atau penjelasan perkataan Nabi yang menjelaskan tentang hal tersebut? Pertanyaannya cakep banget. Kenapa? Karena itu pertanyaan sebetulnya buat kita semua. Iya kan? Ada yang bilang, Mi kenapa begini, Mi kenapa begitu? Tadi kan udah Umi bilang, Allah yang menciptakan kita tentu Allah juga yang tahu pas atau pantasnya kita. Dan juga apapun yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmah yang lebih baik di belakangnya.
Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah ciptakan itu tidak ada manfaatnya. Dan juga kalau tadi ibu nanya apa sih ayatnya? Allah menciptakan makhluknya itu kok beraneka ragam. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya tabarakalladzi maha berkah Allah. Biyadihil mulku, di tangannya semua kerajaan. Artinya apapun yang Allah berikan pasti ada keberkahan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu bisa menciptakan apapun yang dia mau. Karena memang Allah itu fa'alul lima yurid. Tujuannya Allah menciptakan sesuatu yang berbeda-beda itu apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan juga proses kematian. Tujuannya liyabluwakum. Tujuannya memberikan ujian kepada kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang amalnya lebih baik? Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa dan Allah itu maha mengampuni. Jadi ibu-ibu sekalian, dari kisah perjalanan Mas Fadlan beserta istrinya bisa kita jadikan pembelajaran. Seorang suami memang seharusnya, kalau bahasa Umi mah kudunya, menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena seorang suami itu memang pimpinan dalam keluarga. Harus menjadi contoh yang baik. Nah, terus sebagai seorang istri, kita juga harus bisa mewujudkan rumah tangga kita itu baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Mia itu. Dia mempertahankan anaknya. Dia sayang kepada anaknya apapun keadaan anaknya. Karena memang itu amanat yang harusnya, memang seharusnya begitu kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan insya Allah niat daripada, bukan niat saja, perbuatan daripada Neng Mia itu insya Allah termasuk amal soleh. Kenapa? Kan sering Umi bilang yang namanya amal soleh bukan saja sholat, bukan saja puasa, bukan saja zakat. Ngurusin anak dengan benar, menerima dengan sabar apapun keadaan anak, ini pun juga termasuk amal soleh. Dan orang yang punya amal soleh, Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Seperti firman Allah, innalladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dan insya Allah mudah-mudahan Ibu Mia dan juga kita tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya robbal alamin.